Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Salsabila, absen 1 dari kelas 12 MIPA 6. Kali ini akan menjelaskan materi tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan juga sistem pemerintahan. Saya mulai dari bentuk negara. Bentuk negara secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Nah, tradisional ini sendiri awalnya dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani kuno bernama Aristoteles, di mana dia mengungkapkan bahwa bentuk negara itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia. Nah, untuk monarki ini adalah bentuk negara di mana suatu negara itu dipimpin oleh satu orang dan ditujukan untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan untuk aristokrasi adalah suatu bentuk negara di mana negara itu dipimpin oleh beberapa orang dan ditujukan untuk kepentingan bersama. Lalu ada politeia, yaitu suatu negara yang dipimpin oleh seluruh orang atau seluruh rakyat demi kepentingan seluruh rakyat umum. Adapun bentuk negara secara modern ini diungkapkan secara umumnya oleh dua orang, yaitu ada Niccolò Machiavelli dan juga C.F. Strong. Machiavelli sendiri membagi bentuk negara menjadi dua, yaitu republik dan monarki. Sedangkan C.F. Strong yang lebih umum digunakan membagi bentuk negara menjadi dua juga, yaitu bentuk kesatuan atau kita sebut sebagai unitaris dan juga serikat atau federasi. Nah, untuk negara kesatuan atau unitaris ini secara definisi adalah suatu negara yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus pemerintahan negara pada pemerintah pusat. Ciri-cirinya adalah negara unitaris ini memiliki kekuasaan yang mengatur seluruh daerah di tangan pemerintah pusat. Lalu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan rakyat itu dilaksanakan secara langsung. Lalu hanya terdapat satu UUD, satu kepala negara, satu dewan perwakilan, dan juga satu dewan menteri. Nah, negara kesatuan atau unitaris ini sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan juga sistem desentralisasi. Untuk sistem sentralisasi adalah seluruh urusan pemerintah pusat itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat sendiri, sedangkan peran pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana. Berbeda dengan desentralisasi, yaitu di mana terjadi keterlibatan atau keikutsertaan pemerintah daerah dalam mengurusi pemerintahan. Jadi pemerintah pusat itu menyerahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah sehingga muncul yang namanya otonomi daerah. Lalu bentuk negara menurut C.F. Strong yang kedua yaitu bentuk serikat atau federasi, yaitu suatu bentuk negara di mana negara ini terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Nah, negara yang berdaulat ini adalah gabungan dari negara-negara bagian tersebut. Nah, adapun ciri-ciri dari negara serikat atau federasi ini yaitu tiap negara itu memiliki kepala negara, parlemen, dan juga dewan menteri sendiri-sendiri. Tiap negara bagian punya wewenang untuk membuat UUD tapi tidak bertentangan dengan UUD dari negara serikat. Lalu hubungan antara pemerintah pusat atau federasi dengan daerah atau rakyat itu harus melalui pemerintah negara bagian kecuali terdapat hal-hal tertentu yang memang mendesak. Lalu jabatan gubernur ini lebih umum dikenal sebagai kepala negara bagian, bukan gubernur. Lalu pembagian kekuasaan antara federal dan bagian itu diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian dengan membentuk residual power. Adapun C.F. Strong juga membagi negara serikat atau federasi ini menjadi 4 jenis, yaitu jenis yang pertama, konstitusi dari negara federasi ini memiliki kekuasaan federal dan kepala pemerintah negara bagian yang diikuti oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan juga Indonesia juga pernah mengadopsi sistem ini yaitu pada RIS 1949. Adapun jenis yang kedua yaitu konstitusi negara ini memiliki kekuasaan pemerintah negara bagian dan pemerintah federal yang diadopsi oleh negara seperti Kanada dan India. Yang ketiga, suatu negara ini memberi wewenang kepada Mahkamah Agung Federal untuk memutus solusi perselisihan antara federal dan negara bagian. Sistem ini diikuti oleh negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Dan jenis yang keempat, negara ini memberi wewenang memberi wewenang kepada Parlemen Federal dalam memutus solusi perselisihan negara federal dan negara bagian, dan ini diadopsi oleh negara Swiss. Saya lanjutkan ke bentuk pemerintahan. Sama seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan juga secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu secara tradisional dan juga secara modern. Secara tradisional,
pada awalnya diungkapkan pertama kali oleh Aristoteles dan Plato, di mana mereka berdua mengurut sistem bentuk pemerintahan berdasarkan kuantitatif, yaitu menurut jumlah orang yang memimpin. Aristoteles sendiri membagi bentuk pemerintahan menjadi 3, yaitu monarki, aristokrasi, dan juga politeia atau kita sebut sebagai demokrasi. Nah, adapun Plato itu membagi bentuk pemerintahan menjadi 6 bagian menurut jumlah orang yang memimpin juga. Yang pertama ada monarki, yaitu suatu negara yang dipimpin oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dan ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua yaitu ada tirani, yaitu suatu negara yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan kepentingannya ditujukan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga ada aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana suatu negara itu dipegang oleh sekelompok orang sebagai pemimpin tertinggi dan ditujukan untuk kepentingan orang banyak. Lalu yang keempat ada oligarki. Sama seperti aristokrasi, suatu negara juga dipimpin oleh sekelompok orang, hanya saja kepentingannya itu ditujukan untuk kelompok itu sendiri. Lalu ada demokrasi, yaitu suatu negara yang dipimpin oleh sekelompok orang banyak dan ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak. Lalu yang terakhir ada monokrasi atau oklokrasi. Ini hampir sama dengan demokrasi, hanya saja pemimpin yang berasal dari rakyat itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup sehingga tidak cakap dalam memimpin suatu pemerintahan sehingga berujung pada kegagalan dalam pemerintahan. Nah, adapun ada satu lagi pendapat dari seorang filsuf Yunani kuno yaitu Polybios yang mengungkapkan bahwasanya bentuk pemerintahan pada sejarah manusia ini senantiasa berubah dalam suatu siklus yang senantiasa berganti. Dia mengatakan bahwa bentuk pemerintahan manusia itu dimulai dari monarki, yaitu di mana seseorang merasa bahwa dirinya adalah raja atau pemimpin yang tepat untuk memimpin suatu negara dan dia hanya boleh dipilih seorang diri. Lalu ketika raja tersebut atau pemimpin yang solo itu sudah merasakan powernya sangat besar, maka dia akan menjadi seorang tiran dan memerintah dengan semena-mena. Keselewengan pemerintahan raja itu yang sudah dia jalankan selama bertahun-tahun akhirnya menyebabkan sekelompok orang yang memiliki visi yang lebih baik, yaitu aristokrasi, untuk muncul ke pemerintahan dan mulai memimpin suatu negara. Nah, kelompok aristokrat ini yang lama-kelamaan merasakan bahwa kelompok mereka lah yang mereka rasa lebih berhak untuk memimpin, akhirnya mengubah bentuk pemerintahan menjadi oligarki yang menunjukkan bahwa mereka memerintah demi kepentingan mereka sendiri. Yaitu setelah oligarki, rakyat biasa atau rakyat jelata itu merasa bahwa hak-hak mereka merasa disalahi oleh sekelompok orang-orang tertentu, sehingga orang-orang biasa ini mulai speak up. Nah, dengan aksi speak up itu mereka akhirnya membentuk suatu bentuk pemerintahan yang berdemokrasi. Nah, pada akhirnya orang-orang yang berdemokrasi ini ada saja yang melakukan kecurangan atau tindak korupsi. Ada beberapa oknum yang melakukan tindak korupsi sehingga merugikan rakyat banyak. Nah, pada hal ini rakyat biasa yang lain itu mulai merasa bahwa mereka akhirnya tidak bisa mempercayai satu pemimpin pun, maka suatu negara akan berubah menjadi bentuk anarki atau tidak memiliki aturan, tidak memiliki pemerintahan yang jelas. Nah, setelah anarki ini akan muncul kembali satu orang yang merasa dirinya sudah pantas, merasa dirinya adalah orang yang tepat untuk memimpin negara, dan dimulailah kembali bentuk pemerintahan monarki. Nah, untuk bentuk pemerintahan secara modern ini diungkapkan oleh Niccolò Machiavelli, dan sebenarnya lebih simpel, lebih sederhana, karena Machiavelli sendiri hanya membagi bentuk pemerintahan menjadi 2, yaitu bentuk monarki dan republik. Seperti yang kita sudah tahu, monarki ini disandingkan dengan bersifat kerajaan dan dipimpin oleh raja, ratu, atau seseorang yang bergelar kaisar atau sultan. Sedangkan untuk republik ini adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Saya akan lanjut membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini secara modern dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu presidensial. Cirinya diatur dan dikepalai oleh seorang presiden, dengan posisi eksekutif ini cenderung lebih stabil karena parlemennya tidak dapat menjatuhkan kabinet. Lalu legislatif ini bukan merupakan tempat kaderisasi sehingga relatif menjadi lebih stabil. Masa jabatan eksekutif pun lebih jelas, yaitu biasanya menjabat selama 5 tahun dalam satu periode. Lalu sistem pertanggungjawabannya juga mungkin agak tidak jelas karena presiden tidak bertanggung jawab kepada menteri. Lalu kekuasaan eksekutif ini bisa jadi sangat kuat sehingga susah untuk dimaksudkan. Lalu yang sistem pemerintahan yang kedua yaitu parlementer, dengan ciri-cirinya yaitu parlemen atau kita sebut sebagai badan legislatif ini berperan penting dalam pengangkatan perdana menteri dan dapat mengeluarkan mosi tidak percaya bila masa sudah mengalami reformasi yang parah.
Lalu negara-negara parlementer ini memiliki 2 pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri. Selanjutnya, sistem pemerintahan semi presidensial atau nama lainnya adalah eksekutif ganda atau dual eksekutif. Ini menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dan juga parlementer. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensial ini, presiden ini dipilih oleh rakyat dan dibantu oleh seorang perdana menteri. Presiden ini berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri ini berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Lalu presiden ini juga punya hak-hak prerogatif untuk mengangkat menteri, departemen, dan non-departemen. Kekuatan eksekutif presiden ini juga tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan legislatif. Lalu menteri dan presiden ini juga bertanggung jawab pada badan legislatif. Lalu untuk sistem pemerintahan yang keempat, yaitu komunis, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Negara-negara komunis ini dipimpin oleh partai komunis sesuai namanya. Lalu umumnya negara-negara komunis ini bersifat ateis atau tidak mempercayai Tuhan karena pada dasarnya mereka mendasarkan segala sesuatu pada logika yang logis. Negara-negara komunis juga cenderung menjunjung kesetaraan, yaitu memandang manusia sebagai masyarakat bukan sebagai individu, sehingga setiap orang itu dianggap sama. Dan sekeras apapun usaha seseorang atau sekeras apapun kerja keras yang dilakukan setiap individu, pemerintah akan selalu menganggap semua orang itu sebagai sama. Pemerintah juga sebagai menduduki posisi sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, di mana semua properti adalah milik rakyat dan dikuasai mutlak oleh pemerintah absolut. Lalu keuntungan negara komunis yaitu karena mereka mendasarkan segala sesuatu pada logika dan menunjung tinggi kesetaraan, maka pemerintah itu akan mudah mengendalikan inflasi, populasi, pengangguran, dan krisis ekonomi. Lalu pemerintah juga memudahkan akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi warganya, sehingga tidak ada terjadi monopoli bisnis. Namun, dampak negatif dari negara-negara komunis adalah negara ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi karena seperti yang sudah saya jelaskan, tidak ada monopoli bisnis dan semua usaha, semua individu dianggap sama oleh mata pemerintah sehingga tidak adanya persaingan dalam bisnis yang ketat. Jadi, setiap individu itu tidak bisa berkembang secara maksimal. Lalu, pada negara-negara komunis, umumnya HAM itu tidak dihargai karena sebagai individu, karena masyarakat itu dipandang sebagai suatu kelompok orang yang banyak, bukan sebagai individu. Lalu sistem pemerintahan yang kelima yaitu demokrasi liberal dengan ciri-ciri demokrasi. Negara-negara dengan berdemokrasi liberal ini menganut paham kebebasan individu dan fokus pada kebebasan otonomi daerah. Pemerintah pun juga tidak menyalahgunakan kekuasaan. Lalu negara-negara dengan demokrasi liberal ini berfokus pada rencana jangka pendek karena jangka periode eksekutif itu dibatasi. Lalu pada demokrasi liberal itu warganya cenderung memiliki individualitas yang tinggi sehingga kekuasaan itu dapat dengan mudah dimonopoli. Lalu sistem pemerintahan yang terakhir yaitu demokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Negara demokrasi itu menggunakan landasan dalam bernegara dan penetapan kebijakan serta aturan adalah kebebasan dari rakyat dan berdasar suara masyarakat publik. Lalu pemerintahan itu cenderung stabil karena jarang ada demo atau revolusi dan adanya pendidikan politik pada rakyat, atau mungkin di Indonesia dikenal sebagai PPKN. Lalu yang ketiga, pemerintah ini juga menekankan pada kuantitas bukan kualitas. Lalu adapun untuk Indonesia sendiri, sistem pemerintahannya dianut dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Untuk sebelum UUD, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang tertuang dalam 7 kunci pokok, di mana presiden ini masih memiliki kekuatan yang besar sehingga tidak dapat dimaksulkan oleh siapapun. Nah, kewenangan presiden pada masa sebelum amandemen ini tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sehingga sehingga kekuasaan presiden ini sangat besar dan dapat dengan mudah disalahgunakan oleh presiden sendiri. Nah, maka dari itu dibuatlah suatu amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia tetap menganut sistem presidensial dan ini dibuktikan dengan presiden Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan presiden ini di luar pengawasan DPR serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, adapun meskipun Indonesia menganut sistem presidensial,
pada sistem pemerintahan sesudah amandemen ini, Indonesia masih beberapa kali menggunakan unsur-unsur sistem parlementer. Di antaranya, presiden itu sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR sebagai badan legislatif atau parlemen. Lalu pengangkatan pejabat negara atau penetapan kebijakan memerlukan pertimbangan dan persetujuan dari DPR sebagai badan legislatif atau parlemen. Lalu parlemen itu juga diberi kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk dan mengesahkan undang-undang dan hak anggaran. Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya mengambil kesimpulan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan unitaris yang berbentuk sistem desentralisasi. Karena negaranya bersusun satu atau tunggal, tidak banyak sehingga tidak membentuk federasi atau serikat. Bentuk negara kesatuan Indonesia ini juga disahkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945. Bentuk negara kesatuan atau unitaris ini juga memuat ciri-ciri unitaris, yaitu hanya memiliki satu UUD, satu kepala negara, satu dewan perwakilan, dan juga satu dewan menteri, serta memiliki kekuasaan pemerintahan di tangan pusat. Khusus untuk Indonesia menganut sistem desentralisasi dengan memberikan kewenangan masing-masing kepada daerah untuk membuat dan mengatur otonomi dan peraturan daerah yang dibagi menjadi 3 otonomi daerah, yaitu provinsi, kota, dan kabupaten. Selanjutnya, untuk bentuk pemerintahan, saya mengambil kesimpulan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik yang modern dan demokrasi rakyat. Nah, Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilu. Keterlibatan rakyat dalam pemerintahan juga ini menunjukkan bahwa Indonesia ini menganut sistem demokrasi rakyat, di mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat umum. Presiden ini menjabat sebagai kepala negara dan juga sekaligus kepala pemerintahan. Dengan suara mayoritas rakyat menjadi salah satu penentu berjalannya kebijakan negara. Adapun sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia yaitu presidensial pasca amandemen 1945. Indonesia ini telah menganut sistem pemerintahan presidensial sebetulnya sejak sebelum amandemen 1945 yang dibuktikan dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan, di mana parlemen memegang kekuasaan tertinggi tanpa melibatkan peran DPR, di mana presiden memegang kekuasaan tertinggi tanpa melibatkan peran DPR, sehingga kekuasaan presiden atau badan eksekutif ini dapat dengan mudah disalahgunakan. Untuk itu, amandemen 1945 menyatakan bahwa presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang tidak bertanggung jawab pada parlemen serta di luar pengawasan DPR. Nah, meski Indonesia dikatakan sedikit menerapkan sistem parlementer, sistem pemerintahan Indonesia ini tetap menggunakan sistem presidensial. Karena bukan parlementer ataupun semi presidensial. Karena Indonesia ini secara de facto hanya memiliki seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang tidak bertanggung jawab pada parlemen atau legislatif dan tidak memiliki perdana menteri seperti halnya parlemen atau semi presidensial. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.